My Sexy Old Man. Karya Lena Lino, Daber, Marina Mona Lisa. Chapter 75, sarung sempitnya disita. Sayang, itu darah. Aku berdarah. Gawat. Raya histeris sambil menatap spray yang ada bercak darahnya. My wife itu. Mana tahu urusan perempuan. Itu darah tamu bulananku. Ucap Raya. Wajahnya sudah semerah tomat. Ya Tuhan, aku sangat memalukan. Raya menutup wajahnya dengan bantal. Harusnya 2 minggu lagi baru datang. Tapi kenapa sudah datang lebih awal? Jadi gak bisa ajib-ajib lagi deh. Ucap Raya di balik bantal dan Devan masih mendengar ucapan Raya itu. Dasar bocah, batin Devan. Sayang, Devan menarik bantal yang menutupi wajah istrinya. Itu bukan darah tamu bulananmu, tapi itu adalah darah kesucianmu. Ucap Devan menjelaskan sambil mencium pipi Raya dengan mesra. Membuat wajah Raya semakin malu. Apa? Jadi itu? Devan mengangguk. Ya ampun, aku bodoh sekali. Ternyata itu darah perawanku. Raya menutupi kebodohannya. Aku sudah tidak perawan, jadi aku bisa ajib-ajib lagi. Batin Raya bersorak girang. Dasar Raya gesrek. Kau memang bodoh dan juga mesum. Tapi aku suka, karena ternyata kau masih sangat polos. Devan terkekeh sambil mengerlingkan matanya nakal. Kau itu memujiku atau mengolokku? Kesal Raya. Tidak keduanya, karena aku lebih suka memasukimu. Ucap Devan sambil mencubit biji ketapang yang ada di pucuk kepapaya gantung Raya. Dasar mesum! Raya segera memukul tangan Devan agar menjauh dari biji ketapangnya. Devan tertawa terbahak saat melihat wajah istrinya yang terlihat kesal itu. Menyebalkan! Ucap Raya marah dan juga malu. Jangan marah terus, nanti cantiknya hilang. Ayo, aku akan memandikanmu. Ucap Devan kemudian menggendong Raya ala Brida style menuju kamar mandi. Sakit! Raya memekik saat tubuhnya diangkat oleh Devan, bahkan air matanya sampai mengalir di sudut matanya. Maaf sayang. Devan benar-benar merasa bersalah. Pelan-pelan, aku rasa sarung golokmu membengkak. Ucap Raya meringis saat Devan meletakkannya di dalam bathtub yang belum terisi air. Benarkah? Coba aku lihat. Devan terlihat panik dan masuk ke dalam bathtub. Hei, mau apa? Raya menutup bagian intinya dengan kedua tangannya. Mau lihat sarung golokku? Singkirkan tanganmu. Tita Devan yang sudah melebarkan kedua kaki Raya. Tidak, ini sangat memalukan. Raya menggeleng dengan cepat. Sepertinya bercinta di dalam bathtub sangat menarik. Devan menyeringai licik. Tidak, iya, aku singkirkan tanganku. Raya gugup kemudian segera menyingkirkan kedua tangannya yang menutupi sarung golok tadi. Ya Tuhan, kenapa separah ini? Tanya Devan saat melihat sarung goloknya membengkak dan lecet. Sepertinya aku harus berpuasa hingga beberapa hari ke depan. Kalau Devan dalam hati. Itu semua karena golok om yang super jumbo itu. Kesal Raya. Maafkan aku sayang. Seharusnya aku tidak memaksakan diri. Ucap Devan penuh sesal. Tidak apa-apa sayang, aku ikhlas melayanimu. Ya, walaupun sakit, tapi tidak membuatku kapok. Raya tersenyum sambil menatap Devan. Devan tersenyum kecut mendengar ucapan istrinya. Ayo, aku akan memandikanmu, setelah itu aku akan mengobati lukamu itu. Ucap Devan keluar dari bathtub.
dan mengisi air hangat ke dalam bathtub itu. Setelah selesai memandikan istrinya, Devan beli obat salep pereda nyeri melalui aplikasi online. Ayo, buka kakimu. Aku akan mengoleskan salep ini, ucap Devan merangkak menaiki ranjang panas itu. Tidak perlu sayang, ini sudah baik kok, tolak Raya mengeratkan selimutnya menutupi tubuh seksoinya. Karena saat ini ia hanya mengenakan baju saringan tahu. Benar, tanya Devan. Iya, Raya mengangguk cepat. Aku sudah lebih baik. Lihat, aku bisa jalan. Raya turun dari ranjang panas dan berjalan perlahan di atas lantai marmer hotel itu. Ayo, aku lapar. Bisakah kita makan di restoran saja? Ajak Raya. Ia takut jika di dalam kamar terus, Devan akan menerjangnya lagi. Apalagi lubang beluknya masih berdenyut sakit. Walaupun dia berkata tidak kapok, tapi dalam hatinya, ia merasa sangat takut dengan gelok sakti super jumbo itu. Baiklah, tapi pakaianmu? Tanya Devan sambil menatap bodi istrinya yang terlihat seksoi. Membuat jakunnya naik turun dan si gelok sakti yang super jumbo sudah tegak di bawah sana dan siap untuk diasah. Tenang saja, aku membawa pakaianku kok, ucap Raya berjalan perlahan menuju kopernya yang diletakkan di dalam lemari. Hah, sial, ucap Raya tertahan saat membuka kopernya. Ternyata hanya ada beberapa lingerie seksoi dengan berbagai model lengkap dengan G-string. Raya menemukan secari kertas kemudian membacanya. Semangat anakku yang cantik, haha, Mami, teriak Raya. Sedangkan Devan segera menghampiri istrinya dan menanyakan apa yang terjadi sesuatu kepada istrinya. Sementara itu di kediaman keluarga Clark, JJ dan Oma Irene tertawa terbahak membayangkan nasib Raya. Ya, JJ, Oma dan Sander sudah kembali ke rumah sejak tadi pagi dan biarkan pengantin baru itu lebih lama berada di hotel. Aku yakin saat ini Raya sedang mengumpatimu, J. Oma Irene tertawa terbahak dengan JJ. Kalian ini jahil sekali, ucap Sander sambil mengelus perut istrinya yang buncit. Heleh, dulu Dedi juga suka kan saat aku memakai baju saringan tahu itu? Sindir JJ. Suka banget malah, jawab Sander. Begitu pula dengan Devan. Pasti pria itu sedang mengurung Raya di dalam kamar hotel dan tidak akan melepaskan Raya sedikit pun, ucap Oma Irene. Aku jadi tidak tega, jawab Sander. Ya, kau tidak tega dengan putri kita, tapi dulu kau tidak kasihan padaku. Malahan, kau terus menggempurku sampai aku merasa lelah, letih, lesu dan lunglai. Cerocos JJ panjang kali lebar sambil menatap suaminya tajam. Sander mati kutu dibuatnya. Ia tidak menjawab ucapan istrinya yang semua benar. Rasakan. Oma Irene tertawa terbahak saat melihat putranya bungkam. Mom, apa? Mom hanya tertawa saja. Apa salah? Ucap Oma Irene tanpa merasa bersalah. Aku yakin di balik semua ini Momlah yang menjadi biangnya, ketus Sander. Eleh, sok tahu, kila Oma Irene. Bebang tahu, istriku adalah wanita yang paling kalem dan alim. Mana mungkin jadi mesum seperti ini. Jika bukan Mom yang mengajari, balas Sander. Kau menyalahkan Mom? Sander mengangguk. Anak kurang ajar. JJ, malam ini tidur sama Mom. Awas saja jika kau membantah. Ucap Oma Irene marah dan JJ pun mengangguk pasrah. Mom, jangan begitulah, seru Sander. Apa?
Terserah aku, karena Gigi juga menantuku. Bom, awas, jika kau berani menculik menantuku seperti waktu itu, akan kubungkus pedangmu itu di perkedel. Seru Oma Airin, lalu menarik tangan JJ menuju kamarnya. Astaga, pedang, malam ini kau akan kedinginan karena sarung sempitmu disita oleh Mom. Ucap Sander sambil menatap pedang yang bobo anteng di dalam sana. Puasa, Dad, puasa. Orang puasa itu dapat pahala banyak. Dalam audiobook novel yang berjudul My Sexy Old Man. Karya Lena Lino, Daber, Marina Monalisa. Chapter 76, Alarm Anti Maling. Sayang, sudah, rengek Raya, karena sejak tadi siang Devan terus mengemut biji ketapanya seperti bayi kehausan. Aku belum kenyang. Kau harus bertanggung jawab karena aku harus berpuasa. Ucap Devan melepaskan biji ketapang sebelah kiri, kemudian berpindah mengemut biji ketapang yang sebelah kanan. Begitu juga, tangannya ikut andil memelintir bergantian. Kenapa harus berpuasa? Tanya Raya sambil memejamkan matanya, merasakan sensasi geli-geli enak. Karena sarung golok harus diistirahatkan dulu. Ucap Devan sedikit tidak jelas karena mulutnya disumpal biji ketapang. Dan Raya pun akhirnya mengerti. Lalu suamiku ini apa tidak menginginkannya? Pancing Raya. Ingin, tapi aku bisa menahannya. Ucap Devan. Yakin? Tanya Raya, tangannya sambil mengelus si golok sakti yang sudah siap untuk diasah. Raya semakin menggodanya, membuat si Iman berubah menjadi si Imin. Sayang, jangan menggodaku. Devan memejamkan matanya saat tangan Raya begitu nakal menoel-noel kepala botak golok saktinya. Enak gak? Tanya Raya. Devan mengangguk cepat. Mau dibikin lebih enak? Devan mengangguk lagi. Devan mengeluarkan suara laknatnya saat tangan nakal Raya masuk ke dalam boxernya dan memegang gagang golok yang super besar itu. Tangan Raya maju mundur, naik turun, mengurut golok itu dengan gerakan sensual. Kepala botak si golok mengangguk-anggukkan kepalanya, bertanda jika si golok sudah siap masuk ke dalam sarung sempitnya. Devan dengan cepat menindih tubuh Raya dan mencium bibir Raya dengan sangat rakus. Raya menggeliat di sela ciumannya ketika jari-jari Devan memelintir biji ketapang itu bergantian. Raya meracau, tangannya pun masih aktif mengurut golok sakti itu yang sudah mulai mengamuk karena ingin segera diasah. Sayang, bolehkah aku masuk? Tanya Devan dengan nafas yang sudah memburu. Ia menatap istrinya dengan tatapan yang sayu, menandakan jika dirinya tengah dilanda gairah yang membara. Iya om, racau Raya saat Devan menghisap biji ketapangnya dengan kuat. Tapi akan lebih sakit lagi. Ucap Devan tidak ingin memaksakan diri. Tidak apa-apa, aku bisa menahannya sayang. Raya berucap dengan susah payah ketika merasakan kenikmatan di bawah sana. Devan memainkan biji kacang yang tumbuh di dekat pintu sarung sempit. Sekarang sayang, sekarang, please. Raya dibuat frustasi oleh Devan karena suaminya itu tidak menghentikan aksinya. Belum cukup basah, ucap Devan memburu, kemudian melahap bagian inti istrinya dengan sangat rakus. Raya terus mengeluarkan suara laknatnya, membuat Devan semakin bersemangat. Devan memainkan lidah dan jarinya di bawah sana. Dia ingin memuaskan istrinya dan membuat istrinya mencapai pelepasan dulu. Barulah dia akan masukinya. Please, sekarang, rengek Raya.
Tapi Deva tidak mendengarkan ucapan istrinya. Ia terus melumat bagian inti Raya dengan sangat rakus. Raya mengejan, bahkan ia sampai membusungkan badannya. Devan menjauhkan wajahnya saat Raya akan mencapai pelepasan pertama. Nafas Raya terengah-engah ketika ia merasakan pelepasan pertama yang begitu nikmat. Devan meraba sarung sempit yang sudah banjir. Sekarang, Raya mengangguk. Devan pun mengarahkan goloknya menuju sarung sempit yang membuatnya mabuk kepayang. Raya memaki kesakitan saat golok itu sudah tertanam sempurna. Dengan cepat, Devan membungkam bibir Raya dan meraih lembut agar isinya tenang. Setelah Raya sedikit tenang dan bisa menerimanya, barulah Devan melepaskan ciumannya itu. Sakit, Raya menggeleng. Sedikit pedih mungkin, karena belum terbiasa dengan milikmu. Ucap Raya tersenyum, kemudian melumat bibir seksi suaminya itu dengan penuh gairah. Devan menggerakkan pinggulnya dengan sangat pelan agar istrinya tidak tersakiti. Aku mencintaimu, racau Raya. Ia merasakan hentakan Devan begitu pelan dan dalam. Nikmat hingga terasa ke ulu hati. Ia merasakan hentakan Devan begitu pelan dan dalam. Nikmat hingga terasa ke ulu hati. Bahkan Raya sampai mendirikan air matanya karena begitu nikmat yang ia rasakan di penyatuan itu. Aku juga sangat mencintaimu. Balas Devan, kemudian ia melumat bibir merah ceri itu yang sudah terlihat membengkak. Devan mencabut goloknya, membuat Raya kecewa karena lagi enak-enaknya malah dicabut. Mau coba gaya lain? Tanya Devan, dan Raya pun mengangguk malu. Devan dengan penuh semangat membolak-balikan tubuh istrinya mencoba berbagai gaya. Dan Raya pun hanya bisa pasrah dan menikmati setiap hentakan dan hujaman yang diberikan oleh Devan. Hingga mereka mencapai puncak bersama dengan gaya DG style. Terima kasih sayang, ucap Devan melabuhkan kecupan dan gigitan kecil di punggung mulus istrinya. Jika di kamar hotel pengantin baru itu telah terjadi asa mengasah golok, berbeda dengan kamar pengantin lama yang terlihat sunyi. Sander menatap langit-langit kamarnya sambil membayangkan istri cantiknya. Dan berulang kali juga Sander menghela nafasnya. Aku sepi tanpamu, gumam Sander. Ia sudah terbiasa dengan kehadiran JJ di sampingnya. Apalagi ia sudah terbiasa meluk dan mengelus perut istrinya itu sebelum tidur. Dirinya bagai kumbang yang kehilangan bunganya. Ia menjadi tak punya arah tujuan karena sari madunya tidak ada di sisinya malam ini. Lebay Dedi. Lagi-lagi Sander menghela nafasnya lagi. Kali ini ia meluk guling sambil membayangkan betapa empuknya jika yang dipeluk adalah istrinya. Kemudian Sander mengambil ponselnya dan mengirim pesan untuk istrinya. Sayang, apa kau merindukanku? Isi pesan Sander. Tidak, balas JJ. Padahal JJ sendiri pun tidak bisa tidur karena merindukan pelukan hangat suaminya. Hei, kau jahat sekali sih. Aku
tidak bisa tidur tanpa meluk dirimu. Berlebihan, 20 tahun tanpa aku, Daddy bisa tidur sendirian? Balas JJ. Itu kan dulu, jika sekarang kau adalah canduku. Sander. Sudah malam, Dad. Tidurlah. Aku mencintaimu. Balas JJ. Sedangkan JJ yang tengah berbaring di samping Oma Airin terkekeh geli karena sikap suaminya yang terlalu lebay. Kau merindukan suamimu? Tanya Oma Airin. Tidak, Mom. JJ menggeleng cepat. Bagus. Biarkan suamimu merasakan pedangnya karatan karena tidak diasah satu malam. Ucap Oma Airin. Mom, JJ bersemu merah. Sudah, ayo tidur. Atau jangan-jangan kau juga merindukan ingin mengasah pedang suamimu itu? Tanya Oma Airin dengan tatapan menyelidik. Tidak, Mom. Aku ngantuk ingin tidur. JJ segera menarik selimutnya lagi hingga sebatas leher. Baguslah. Iya, Mom. Selamat malam. Mimpi indah, Mom. Ucap JJ mulai memejamkan matanya. Berdoa dulu sebelum tidur, agar kau tidak diculik lagi sama demit. Oma Airin menepuk tangan JJ agar JJ bangun dan berdoa. Mom, siapa yang menculikku? Apa tadi? Dedemit? Tanya JJ. Tentu saja suamimu, siapa lagi? Ketus Oma Airin. Ayo berdoa. Oma Airin memimpin doa. Ya Tuhan, lindungi menantu dan keempat cucuku yang botak itu, agar tidak diculik dedemit berwajah bule. Mana ada doa seperti itu? Protes JJ. Sudah diam dan sekarang tidur. Jangan khawatir, Mom sudah memasang alarm anti maling di pintu kamar, agar kau tidak diculik lagi. Oma Airin tertawa jahat. Ya Tuhan, JJ menepuk jidatnya. Segitunya Oma ngerjain Daddy. Jangan lupa vote dan hadiahnya, like dan komentarnya. Jangan lupa ya. Selamat datang dan selamat mendengarkan. Dalam audiobook novel yang berjudul My Sexy Old Man. Karya Lena Linol, Daber, Marina Monalisa. Chapter 77 menjadi badut. Minggu pagi di kediaman keluarga Clark. Sander sudah duduk di ruang makan dengan wajah yang ditekuk dan kantung matanya pun terlihat hitam seperti mata panda. Karena semalaman ia tidak bisa tidur. Tak berselang lama, JJ datang bersama Oma Airin. Penampilan JJ hari ini terlihat sangat cantik dengan memakai dress warna hitam bermotif bunga dan juga riasan yang natural menambah kecantikan JJ yang alami. Dad, JJ menepuk pundak suaminya yang sedang duduk di kursi makan sambil menggigit kuku jarinya. Sander hanya berdeham tanpa menoleh, membuat JJ dan Oma Airin mengernyitkan kening. Astaga, Dad, apa yang terjadi? Tanya JJ. Setelah ia duduk di samping suaminya dan terlihatlah wajah Sander yang nampak kacau. Sedangkan Oma Airin sudah tertawa terbahak-bahak. Heleh, baru aja ditinggal tuh malam. Sudah seperti itu. Belum lagi jika JJ melahirkan nanti. Dan setelah itu, JJ akan disuguhkan dengan 4 tuyulmu. Bisa-bisa kau mati berdiri karena JJ dikuasai oleh anak-anakmu. Sindir Oma Airin, Sander hanya berdecak kesal dan menatap malas ibunya. Dad, apa Daddy semalam tidak bisa tidur? JJ masih bertanya dan itu membuat Sander semakin kesal. Sudah, biarkan saja bayi besarmu itu. Lebih baik kita sarapan, karena sebentar lagi kita harus menyambut pengantin baru. Ucap Oma Airin mendudukkan dirinya di dekat Sander.
sedangkan Jece menyiapkan sarapan untuk suami dan juga mertuanya. Oke, nanti malam Jece akan tidur bersamamu, tapi ada syaratnya, ucap Oma Airin menyeringai licik. Mendengar ucapan ibunya, Sander menegakkan badannya dan menatap ibunya dengan serius. Syarat apa? Tas, baju, sepatu, atau apa? Tanya Sander. Cih, sepertinya kau sudah menjadi budak cinta ya. Mam, tegur Jeje sambil mengoleskan selai stroberi di permukaan roti. Aku memang budak cinta, istriku, jawab Sander dengan bangga. Baguslah, kalau begitu. Jadi Jeje tidak perlu menyingkirkan para ugut-ugut yang ingin mendekatimu. Ucap Oma Airin, Sander adalah pembisnis sukses. Jadi banyak sekali wanita di luar sana yang datang ingin menjadi simpanannya. Tapi Sander dengan tegas menolak karena ia sangat mencintai Jeje. Jadi Mom, minta syarat apa? Tanya Sander. Perasaanku kok jadi tidak edak ya? Batin Sander. Mom hanya ingin topi yang ada bulu-bulunya itu, ucap Oma Airin. Topi berbulu, ucap Sander dan Cece bersamaan. Kalian ini norak sekali sih. Dilihat, teman Mom baru membelinya kemarin. Oma Airin mengambil ponselnya yang ia letakkan di atas meja makan. Kemudian menunjukkan foto temannya yang memakai topi berbulu. Sander dan Jeje melihat foto yang ada di ponsel Oma Airin. Kemudian mereka saling pandang, lalu keduanya tertawa terbahak. Haha, Bob, topi itu tidak cocok untuk Mom yang sudah lanjut usia. Sander tertawa terbahak sedangkan Jeje menahan tawanya. Itu keren topinya, bulunya itu asli. Dari rambut ekor kuda jadi ya harganya sedikit mahal. Gerutu Oma Airin. Kalian ini norak sekali. Dasar, tidak tahu fashion. Lanjut Oma Airin dengan nada kesal. Baiklah, semahal apapun akan aku berikan untuk Mom tercinta. Ucap Sander masih tertawa. Aku heran dengan Mommy. Kenapa Mom tidak minta perhiasan atau berlian? Tanya Jeje sambil meletakkan piring yang berisi roti di atas meja untuk suami dan juga mertuanya. Kau saja heran sayang, apalagi aku yang anaknya. Sander masih melanjutkan tawanya karena sikap konyol ibunya itu. Mom ini kaya raya, jadi untuk apa perhiasan atau berlian? Jika di lemari Mom sudah penuh dengan barang-barang yang membosankan itu. Ucap Oma Airin dengan nada sombong. Cih, sombong, ucap Sander. Sudah. Ayo, sarapan dulu. Ucap Jeje sambil menggigit roti. Astaga, kau itu doyan apa lapar sayang? Lihat isi piringmu penuh sekali. Ucap Sander terkejut saat melihat isi piring istrinya. Ada setumpuk roti. Laparlah, Dedi tidak lihat perutku membesar karena ada 4 anak Dedi di dalam sini. Ucap Jeje cemberut sambil mengelus perutnya. Dedi merindukan kalian. Sander mengusap perut Jeje kemudian ia sedikit membungkuk dan mencium perut Jeje dengan penuh cinta. Aku mencintaimu, Dedi. Jeje mencium kepala suaminya. Oma Airin melihat kebahagiaan putra dan menantunya itu sampai menitikkan air matanya. Tapi dengan cepat, Oma Airin menghapus air matanya yang sudah terjun di pipinya. Mami harap kalian akan selalu diberi kebahagiaan oleh Tuhan. Batin Oma Airin setelah menyelesaikan sarapan bersama dengan penuh canda tawa. Dan Sander pun sudah mandi dan berganti pakaian. Sander, Jeje dan Oma Airin bersiap untuk menyambut pengantin baru yang hari ini pulang dari hotel. Sander mendengus kesal saat dirinya dijadikan badut dadakan. Memangnya harus seperti ini ya?
kalian ini konyol, seru Sander. Kau menakuti anak-anakku, Dad, kata Cece. Anak kita, Hani, protes Sander. Jika dia ayahnya, harusnya Dad menuruti permintaan Pak Tuyul yang ada di dalam perutku. Saut Cece sudah mengerutkan bibirnya. Baik, aku akan menuruti semua permintaan anak-anak kita. Sander mengalah. Nah, gitu dong. Jadi makin sayang sama Dedi. Cece memeluk tangan ekar suaminya. Kau sangat cocok menjadi badut. Oma Airin mengejek putranya sambil tertawa terbahak. Apa jadinya jika rekan bisnisku melihat diriku seperti badut ini? Sungguh memalukan. Kalau Sander dalam hati. Bagaimana tidak kesal jika ia harus memakai pakaian formal ditambah ia harus memakai hidung badut berwarna merah di hidung mancungnya. Sudah puas, tanya Sander melirik tajam istrinya sambil mengancingkan jasnya. Puas banget malah, nanti malam aku kasih plus-plus buat Dedi. Bisik Cece, Sander pun tersenyum senang dalam hati. Begitu pula pedangnya ikut senang dan sudah mengangguk-anggukkan kepala botaknya sambil berteriak, hore, tidak jadi karatan. Oke, jawab Sander datar. Demi satu ronde, batin Sander semangat. Tak berselang lama, yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Deva dan Raya sudah sampai di kediaman keluarga Clark. Raya berjalan tertati sambil memegang lengan Devan. Dan jangan lupa, pakaian Raya kali ini serba tertutup dan memakai syal di lehernya. Selamat datang kembali dan selamat bergabung di keluarga gesek ini, sambut Oma Airin dan Jeje bertepuk tangan. Sedangkan Sander hanya berdiam diri sambil melihat tingkah konyol ibu dan istrinya. Ya Tuhan, kenapa istriku menjadi seperti itu? Batin Sander, Devan dan Raya terkejut dengan sambutan yang meriah itu, dan yang lebih mengejutkan adalah saat pengantin baru itu melihat penampilan Sander. Ha, terima kasih sambutannya Oma dan Mami, ucap Raya tersenyum. Wah, Dedi terlihat sangat tampan, ledek Devan. Kau, demi satu roda Ded dan bisa nambah lagi nanti, biar pedangnya makin kincling. Ayo semangat, tambahin vote dan hadiahnya ya. Para pendengar semua selamat datang dan selamat mendengarkan. Dalam audiobook novel yang berjudul By Sexy Old Man, karya Lena Lino, Daber, Marina Monalisa. Chapter 78, Monyet Minta Gendong. Wah, Dedi terlihat sangat tampan, ledek Devan. Kau, mendatuk yang, ucapan Sander terhenti kala istrinya memanggilnya. Sayang, Cece menatap tajam suaminya. Sander tidak melanjutkan ucapannya, kemudian ia memilih menutup mulutnya daripada ia harus kehilangan satu rondenya malam ini. Dedi bertuaku sangat menggebaskan sekali, ledek Devan sambil mencolek tangan Sander. Cih, menjijikkan, umpat Sander sambil mengusap lengan jasnya yang habis dipegang Devan. Keluarga Clark itu melanjutkan obrolan di ruang tengah dengan formasi trio gesrek di sisi sofa sebelah kiri dan kedua pria itu di sofa sebelah kanan. Sepertinya Devan lebih ganas daripada Sander. Oma Airin membuka pembicaraan. Aku lebih kuat dan ganas. Pedangku lebih panjang. Ya kan sayang? Seru Sander tidak terima sambil minta persetujuan istrinya. Iya, Dedi, jawab Cici tersenyum. Hah, enak saja. Jelas golak punya Om Devan lebih panjang dan jumbo, membuatku menggelepar. Apa kalian tidak lihat jika aku sampai kesulitan berjalan? Ucap Raya panjang lebar. Semua orang di ruang tengah itu menatap Raya dengan tidak percaya. Sedangkan Devan mengusap wajahnya kasar
saat mendengar perkataan istrinya yang begitu vulgar. Sepertinya sebentar lagi aku akan menjadi ikut gila, batin Devan. Sabar ya Om Ganteng. Iya, kami melihatnya. Apa kau minum obat yang kuat aku berikan? Tanya JJ pada Raya. Astaga, batin Devan. Selamat bergabung di keluarga Clark, bisik Sander yang membuat Devan tersenyum kecut. Tentu saja tidak. Apa kau tahu, Mam? Aku bisa sampai 5 ronde tanpa obat kuat. Ucap Raya dengan bangga. Hah, kau kalah 1 skor. Aku saja sampai 6 ronde saat pertama membuka segel. Bahkan Dedi menggempurku siang dan malam. Tak ada habisnya. Jawab Cece tak mau kalah. Wah, benarkah? Tanya Devan dan diangguk Sander. Bagaimana? Aku hebat kan? Kekuatanku itu mengalahkan pria muda sepertimu. Ucap Sander bangga. Hei, kalian seperti ada kekuatan saja. Kalian ini keluarga Clark, dan pria di keluarga Clark itu kuat-kuat dan tahan lama. Ucap Oma Airin menghentikan perdebatannya. Benar sekali, puji Sander. Cih, Oma Airin berdeki dan menatap malas putranya itu. Coba sini, Oma mau lihat seberapa ganasnya suamimu itu. Oma Airin menarik syal yang dikenakan Raya. Oma, bakik Raya ketika syalnya ditarik begitu saja. Kau sudah seperti habis disengat lebah madu. Jeje tertawa terbahak-bahak ketika melihat leher Raya dipenuhi jejak merah kepemilikan Devan. Kalian ini, sungut Raya. Ini tuh membuktikan jika cinta Om Devan untukku begitu besar. Ucap Raya membuat Jeje dan Oma Airin terbahak. Sebaiknya kita pergi dari sini. Sander mengajak Devan ke ruang kerjanya dan Devan pun mengikuti langkah mertuanya. Bisa gesek juga jika aku tinggal di sini. Celetuk Devan saat menaiki anak tangga. Apa kau bilang? Sander menatap tajam Devan. Tidak, Dad. Devan tersenyum menatap ayah mertuanya sambil menggaruk tengguknya yang tidak gatal. Jangan berkilah, aku mendengarnya. Ucap Sander dengan tegas. Mendengar ayah mertuanya berkata tegas, membuat Devan canggung dan tegang. Karena statusnya kini sudah menjadi menantu Sander Clark, jadi Devan tidak berani bercanda seperti biasanya. Dan kau, benar, kau bisa gila jika berada di sini. Seperti ibu mertuamu itu, sudah ketular kegesrekan Raya dan juga ibuku. Lanjut Sander tertawa terbahak sambil menepuk pundak Devan dengan sangat kencang. Dan sepertinya akulah orang yang waras di keluarga ini. Batin Devan sambil mengusap pundaknya yang terasa nyeri. Sementara itu, trio gesek masih bicarakan tentang malam pertama di ruang tengah. Kau itu sangat memalukan. Oma Airin tertawa terbahak, begitu pula Jeje. Suara tawa mereka menggema di ruangan itu. His, ini semua gara-gara Ami kecil. Siapa coba yang memberikan aku obat kuat itu? Sungut Raya. Raya mengingat malam pertama yang sangat memalukan, di mana Devan memergokinya memegang obat kuat di tangannya. Iya, maaf ya, putri mami yang cantik dan mantan perawan. Jeje dan Oma tertawa terbahak lagi, membuat Raya semakin cemberut. Apa goloknya Devan benar-benar kuat? Tanya Oma Airin masih tidak percaya. Is, Oma, jika tidak kuat, mana mungkin aku jalan seperti bebek seperti ini? Kesal Raya sambil mencibikkan bibirnya. Ya, kau benar, lelaki bule itu sangat mengerikan. Sahut Jeje sambil membayangkan keperkasaan suaminya. Si pedang panjang yang sakti mandraguna. Mami benar, tapi aku suka. Ya ampun, Om Devan benar sangat hot saat bergerak di atas. Raya membayangkan wajah suaminya saat menggagahinya. Oma Airin menonjol kepala Raya. Besum, ucap Oma Airin. Ih, yang ngajarin mesum kan Oma.
seru Raya sambil menghusap keningnya. Kau benar, Oma Airin tak mengelak. Mami, ajarkan aku untuk bermain aktif, pinta Raya dengan nada memohon kepada Cece. Hih, kau ini mentang-mentang mantan perawat. Nih, pikiran mesum terus. Gerutu Cece sambil menunjuk kepalanya sendiri. Namanya juga pemula, jadi baru merasakan yang enak-enak ya, jadi ketagihan. Raya tertawa seperti Kunti. Mami juga tidak pernah main aktif, jadi kau tanyakan saja kepada Oma, ucap Cece. Hei, kenapa Mami jadi sasaran? Tanya Oma Airin. Ya karena Mom adalah biang dari kemesuman. Cece dan Raya tertawa terbahak. Dasar cucu dan menantu kurang ajar, kesal Oma Airin. Ya sudah, sini Oma ajarkan gaya-gaya yang membuat suami kalian menggelepas seperti ikan. Oma Airin menjentikan jarinya agar kedua perempuan itu mendekat. Cece dan Raya mendekati Oma, kemudian Oma membisikkan sesuatu kepada kedua wanita itu. What? Masa iya harus seperti itu? Wakik Raya. Ih, kau membuat telinga Mami sakit, Ra. Cece mengusap telinganya karena pada saat Raya berteriak, tepat di dekat telinganya. Sorry, Mam. Habisnya aku terkejut, ucap Raya. Kalau gaya monyet minta gendong, aku pernah, Mam. Rasanya. Cece mengingat bulan madunya dulu ketika Sander memainkannya dengan berbagai macam gaya. Aku tidak pernah, tapi aku kemarin pakai gaya kata di atas punggung, ucap Raya. Ih, itu kuda sekali, ucap Oma Airin. Terus bagaimana dong? Tanya Raya. Ya kau bilang saja sama Devan jika kau ingin mencoba gaya monyet minta gendong, ucap Cece terbahak. Terus yang jadi monyetnya aku? Tanya Raya lagi. Cece dan Oma Airin menahan tawanya sampai sakit perut. Kalian, amuk Raya karena dirinya dikerjai oleh Mami